Selanjutnya kita melihat bentuk laporan perubahan ekuitas. Materi ini juga sudah kita bahas di AKM 1, AKM 2, bahkan sudah kita kenal juga ketika kita mengambil mata kuliah pengantar akuntansi. Kita sudah paham bahwa laporan perubahan ekuitas menunjukkan cerita kenapa ekuitas bisa berubah. Kita mulai membahas informasi terkait dengan share capital. Perusahaan di sini diceritakan memiliki saldo awal share capital senilai 50.000. Selama satu periode tidak terdapat transaksi yang berhubungan dengan share capital, sehingga saldo akhir share capital tetap sebesar 50.000. Kemudian kita beralih ke retained earning. Saldo awal menunjukkan 0. Selanjutnya ada penambahan sebesar 5.000 dari net income. Ingat, materi ini sudah kita bahas sebelumnya. Sudah kita pelajari juga di mata kuliah pengantar akuntansi, sehingga kita langsung paham bagaimana net income ini mempengaruhi retained earning. Pada akhirnya saldo retained earning adalah 5.000. Sekarang kita beralih ke informasi accumulated other comprehensive income dengan saldo 0. Jadi di sini ditambah dengan other comprehensive income yang merupakan hasil dari unrealized holding gain or loss. Ceritanya bagaimana unrealized holding gain or loss bisa sampai ke accumulated OCI juga sudah saya bahas sebelumnya. Baik, kita kembali ke akun accumulated OCI. Di sini menunjukkan saldo akhir 4.000. Kolom paling kanan menunjukkan total saldo awal ekuitas, juga menunjukkan saldo yang menyebabkan ekuitas berubah dan juga menunjukkan saldo akhir ekuitas. Angka saldo akhir ekuitas sekarang adalah 59.000. Ini adalah saldo akhir ekuitas yang pasti akan kita laporkan di laporan posisi keuangan. Jadi nilai di sini harus sama dengan total ekuitas di laporan posisi keuangan, seperti bisa kita lihat di gambar berikutnya atau di laporan posisi keuangan. Total ekuitasnya sama sebesar 59.000 untuk periode 2019. Dan di sini diasumsikan bahwa transaksi hanya ada kas, investasi, dan ekuitas. Kita lihat di kelompok aset terdapat kas senilai 25.000. Ini sudah given dari soalnya. Kemudian diceritakan juga ada debt investment sebesar 34.000. Ini berhubungan dengan pembahasan kita di slide sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok ekuitas. Jika kita lihat di sini informasinya sama dengan yang ada di laporan perubahan ekuitas untuk setiap saldo akhir. Jadi di sini kan ada share capital, berarti nanti kita laporkan di sini sebesar saldo akhirnya yaitu 50.000. Kemudian retained earning kita laporkan di sini sebesar 5.000. Demikian juga dengan accumulated OCI kita laporkan sebesar 4.000. Jadi ketika kita mempelajari reporting issues yang single period, ini memang kita lebih berfokus pada jalan-jalannya angka di laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, sampai dengan laporan posisi keuangan. Nah, dinamakan single period di sini sebenarnya lebih menunjukkan contoh transaksi yang melibatkan satu periode saja. Karena contoh berikutnya yang multi period itu nanti akan melibatkan beberapa periode.